Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin. Kemarin kita sudah membahas tentang dinasti Abbasiyah. Hari ini kita akan melanjutkan, yaitu kita akan membahas tentang dinasti Umayyah di Andalusia atau biasa disebut juga dengan dinasti Umayyah II. Ada beberapa yang akan kita bahas. Kalau nggak salah itu ada 4 pembahasan yang harus kita bahas. Yang pertama yaitu pendahuluannya, yang kedua yaitu perihal pemerintahannya, yang ketiga kemajuan-kemajuannya, yang keempat yaitu kemasyarakatannya. Ada 4 pembahasan yang harus kita bahas pada perkembangan dinasti Umayyah II ini. Yang pertama pendahuluan. Andalusia itu berasal dari kata Vandalusia yang berarti bangsa Vandal. Nah, dulu itu yang menduduki atau yang tinggal di Andalusia itu bangsa Vandal. Nah, bangsa Vandal itu menyebut menjadi kata Vandalusia, kemudian diartikan lagi ke Andalusia. Kemudian bangsa Vandal ini berhasil diusir oleh bangsa Gothia. Kemudian bangsa Gothia ini baru bisa diusir oleh atau direbut oleh Khalifah Al-Walid Ibnu Malik pada tahun 705 sampai 715 Masehi. Kita lanjut pembahasan yang kedua yaitu perihal pemerintahannya. Nah, pertama kali yang merebut Andalusia adalah Abdurrahman bin Muawiyah yang dijuluki dengan julukan Al-Dakhil. Kemudian Bani Umayyah ini bisa berdiri kokoh atau bisa memerintah selama 32 tahun. Itu juga karena berkat ketangguhan Abdurrahman bin Muawiyah, sehingga Abdurrahman Muawiyah itu dijuluki juga Raja Wali Quraisy. Jadi ada 2 julukan bagi Abdurrahman bin Muawiyah. Yang pertama yaitu Al-Dakhil, yang kedua yaitu Raja Wali Quraisy. Kemudian Bani Umayyah mengalami kemajuan atau puncak kejayaannya pada masa Khalifah Abdurrahman II. Dan Khalifah Abdurrahman II itu berkat dia bisa memajukan Bani Umayyah, maka dia diberi gelar An-Nasir. Kemudian dinasti Umayyah itu runtuh pada masa Khalifah Hisam III bin Muhammad III karena perebutan kekuasaan. Kemudian kita lanjut yang ketiga yaitu kemajuan-kemajuannya. Ada 3 bidang kalau nggak salah. Yang pertama yaitu bidang intelektual. Nah, bidang intelektual itu ada 3 juga cabangnya. Yang pertama yaitu filsafat. Nah, filsafat ini mulai diterjemahkan dari bahasa Yunani ke bahasa Arab itu pada masa Khalifah Al-Mansur sampai Khalifah Al-Ma'mun. Kemudian tokoh filsafat yang paling terkenal pada waktu itu adalah Abu Bakar Muhammad bin Asy-Syaikh. Karyanya berjudul Tadbir Al-Mutawahhid. Kemudian yang kedua yaitu bidang sains. Cabang ilmu sains itu banyak sekali. Yang pertama yaitu kedokteran, yang kedua fisika, yang ketiga matematika, yang keempat astronomi. Astronomi tokohnya itu Abbas bin Farnas, Ibrahim bin Yahya, dan Ibnu Syafar. Kemudian kimia, yang terakhir, yang selanjutnya adalah botani, yang selanjutnya zoologi, yang selanjutnya geologi, yang selanjutnya yaitu obat-obatan. Tokoh-tokoh dari sains bidang obat-obatan yaitu Ahmad bin Iyas, Ibnu Juljul, Ibnu Hams. Kemudian yang terakhir yaitu geografi. Geografi itu tokohnya ada Ibnu Jubair dan Ibnu Battuta. Yang ketiga bahasa dan sastra.
Bahasa dan sastra, tokoh yang ahli dalam bahasa dan sastra itu ada beberapa. Yang pertama yaitu Ibnu Sayyidih, yang kedua Muhammad bin Malik, yang ketiga Ibnu Huruf, yang keempat Ibnu Al-Hajj, yang kelima Ibnu Abdur Rabbih, yang selanjutnya yaitu Ibnu Basyam, dan yang terakhir Al-Fat bin Hakon. Bidang ilmu yang kedua yaitu bidang keilmuan. Yang pertama yaitu ilmu tafsir. Ilmu tafsir ada satu tokoh yang paling terkenal pada waktu itu yaitu Al-Qurtubi dengan karyanya Al-Jami'u li Ahkam Al-Qur'an. Kemudian ada keilmuan fikih. Ilmuwan fikih itu tokohnya ada 4. Yang pertama Abu Bakar Al-Qudiyah, yang kedua Munis bin Said Al-Baluti, yang ketiga Ibnu Rus, yang terakhir Ibnu Hans. Selanjutnya yaitu bidang arsitektur. Bidang arsitektur ini juga ada 3 yang paling menonjol. Yang pertama di Cordoba. Cordoba ini ada beberapa bangunan yang paling menonjol yaitu jembatan yang megah, kemudian taman-taman yang indah, kemudian istana-istana yang megah, dan tidak lupa ada Masjid Cordoba yang sangat besar dan indah. Kemudian daerah yang kedua yaitu Granada. Granada itu ada satu yang paling terkenal yaitu Istana Alhambra. Kemudian yang ketiga yaitu daerah Sevilla. Daerah Sevilla itu ada satu momen di mana ada bangunan masjid yang sangat megah sekali. Kemudian bangunan tersebut dirubah menjadi gereja dengan nama Santa Maria delle Sade. Kemudian kondisi sosial kemasyarakatan. Nah, di Andalusia itu ada beberapa kelompok masyarakat yang mendiami Andalusia sejak Bani Umayyah itu memerintah di Andalusia. Yang pertama yaitu bangsa Arab itu sendiri, yang kedua yaitu ada suku Barbar yang juga mendiami Andalusia, kemudian ada masyarakat Spanyol yang juga mendiami Andalusia. Nah, masyarakat Spanyol itu dibagi menjadi 2. Yang pertama kelompok yang sudah masuk Islam, yang kedua kelompok yang tetap pada keyakinan mereka tetapi meniru adat kebiasaan masyarakat Arab. Yang ketiga kelompok yang tetap pada keyakinan mereka dan setia kepada warisan budaya nenek moyang. Yang penduduk yang selanjutnya yaitu penduduk Yahudi dan penduduk Slavia. Oke, itu tadi pembelajaran tentang dinasti Umayyah di Andalusia atau disebut juga dinasti Umayyah II. Oke, sekian pembelajaran pada hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.